ila yaumiddin, amma ba'du. Fanahdatul ulama'i syajaratun tayyibah, asluha thabitun wa far'uha fis sama', wa hiya ta'ti bi bayani syari'ati allati hiya adlun kulluha, rahmatun kulluha, masalih kulluha, hikamun kulluha. Wa tal'abu hadhihi al-jam'iyyah dawraha fi islahil ummah wa islahil watan wa islahil ma'murah. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah, amin, wal ulum al-ladunniyah wal lataif ar-rahmaniyah, wa ballighna rutbatal ihsan wa wihdatasy syuhud. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, wabil khusus Bapak Bupati Sumeneb, Bapak Haji Fauzi beserta Wakil Bupati yang kebetulan Ketua Muslimat NU, juga pimpinan Forkomimda, hadir di sini Rais Syuriah PCNU Sumeneb beserta para masyayikh, Lora Khairan, Yai Haji Khairan, pimpinan Majelis Salawat At-Taufiq, serta para pecinta Rasulullah, warga Sumeneb, calon-calon ahli surganya Allah. Amin. Pada malam yang mubarak ini, satu kebanggaan dan kebahagiaan saya bisa hadir bersama hadirin hadirat warga Sumeneb dalam acara Sumeneb bersalawat dan ngaji kebangsaan bersama pemerintah daerah Kabupaten Sumeneb, Majelis Shalawat At-Taufiq dan MWCNU Kecamatan Kota. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, saya membayangkan sepertinya nanti Pak Bupati di surga itu yang paling banyak warga Sumeneb. Kenapa begitu? Karena mayoritas umat Islam itu atau Islam terbanyak adanya di Indonesia. Lalu dari Islam terbanyak yang ada di Indonesia, mayoritas Islam di Indonesia itu NU, dan NU mayoritas Jawa Timur. Jawa Timur NU-nya mayoritas Madura. Madura tadi saya ngobrol sama Pak Bupati, penduduk terbanyaknya adalah Kabupaten Sumeneb. Berarti itu yang namanya penghuni surga nanti insya Allah yang banyak ya sampean-sampean ini warga Sumeneb. Amin. Yang dari wajahnya kelihatan pecinta sholawat, cinta pada ulama, cinta ngaji Quran, sampai-sampai dari wajahnya kelihatan Pak Bupati ini yang hadir, rata-rata Al-Quran sudah di luar kepala semua. Kepala di mana, Quran di mana. Saudara-saudara, para jemaah yang dimuliakan Allah, apa yang tadi saya sampaikan itu walaupun seperti bercanda, bergurau, tapi itu betul. Bahwa kita ini harus bangga yang pertama menjadi orang Indonesia. Dan harus bersyukur kalau kita bicara bangsa Indonesia ini. Kenapa demikian hadirin, hadirat? Karena pertama, orang Indonesia ini di luar negeri itu terkenal sebagai mayoritas atau muslim terbesar, negara berpenduduk Islam terbesar. Alhamdulillah saya sudah banyak keliling dunia, hampir, boleh saya katakan bukan hampir, seluruh benua, fil qaratil khamsi, sudah 5 benua saya datangi.
Susah saya menghitung negara yang saya datangi karena sudah rata dari ujung Merauke sampai Maroko, dari Merauke sampai Maroko, di timur Merauke, di barat Maroko, di utara itu sampai Imam Bukhari, di selatan saya sudah sampai Selandia Baru dan Australia. Dari ujung ke ujung saya sudah datangi. Dan ternyata hadirin hadirat semua ketika tahu kita adalah muslim terbesar itu rata-rata memuji orang Indonesia. Satu ketika saya pernah, Pak Bupati, bertemu orang Mekah atau orang Saudi di bawah jamarat tempat melempar jumrah. Lalu saya bertanya pada beliau, karena beliau awalnya pakai gamis yang seperti orang Maroko. Gamisnya itu ada tudungnya. Saya sebagai orang timur menyapa beliau, Assalamualaikum hadratat maghribi, Bapak dari Maroko? Beliau bilang, la, bukan. Al-Jazairi, dari Aljazair? La, bukan, kata beliau. Mauritani, apakah dari Mauritania? Beliau bilang, la, bukan. Saya sebut lagi, Tunisi, bukan. Sambil bercanda beliau bilang begini, terus sebut. Saya nyerah. Beliau bilang, ana Saudi. Ana Saudi, saya orang Saudi. Lakin walidi wa ajdadi kana min Uzbek. Tapi bapak saya, kakek saya dari Uzbekistan. Yang Masya Allah saya sudah ke sana. Kalau laki-laki ganteng-ganteng, gagah-gagah, kalau perempuan cantik-cantik, Uzbek itu. Tempat di mana Imam Bukhari dilahirkan dan dimakamkan. Tempat di mana Imam Bahauddin An-Naqsyabandi dilahirkan dan dimakamkan. Tiba-tiba beliau bilang begini pada saya, rupanya melihat saya pakai sarung. Beliau bilang, Andunisi anta, Anda ini orang Indonesia? Saya jawab, aywa, ana Andunisi. Ya, saya orang Indonesia. Jakarta, apakah Anda dari Jakarta? Katanya, aywa, Jakarta asimatul bilad. Saya dari Jakarta, ibu kota negara. Tiba-tiba dia bilang begini, ana walau ruh marrah Andunisi, ana ruh Jakarta marrah. Saya sudah pernah ke Jakarta sekali. Ana ruh Puncak, saya sudah pernah ke Puncak. Tahu Puncak juga ini Pak Bupati orang. Ana ruh Bandung, saya sudah pernah ke Bandung katanya. Apa kata beliau? Ana walau ruh marrah Andunisi, saya walaupun baru sekali ke Indonesia, tapi apa kata beliau? Masya Allah, ra'aituhum dhu khuluqin. Saya lihat orang Indonesia itu, walaupun saya baru sekali ke Indonesia, akhlaknya luar biasa. Jadi negeri kita ini dipuji oleh saudara-saudara kita di luar, termasuk saat saya ke Belanda, saat saya ke Amerika beberapa waktu lalu. Mereka kalau tahu Indonesia, Indonesia itu, padahal dia belum tahu orang Sumeneb. Kalau dia tahu orang Sumeneb, pasti lebih memuji lagi. Nah, saudara-saudara, kenapa mereka bangga, hormat pada kita bangsa Indonesia? Karena mereka katakan orang Indonesia itu dzu khuluqin, secara umum akhlaknya bagus-bagus. Akhlaknya bagus-bagus, saudara. Masya Allah, waktu saya dikatakan begitu, saya bilang mohon maaf Tuhan, orang Indonesia itu secara umum mungkin ilmu agamanya kalah sama orang Arab, ibadahnya kalah sama orang Arab. Ya harus jujur Pak Bupati, kita ini kalau bahasa Arab kalah sama orang Arab, ya kan? Itu saya di Masjid Nabawi ketemu anak kecil orang Arab umur 6 tahun, saya panggil, Abdullah, sini nak. Saya tanya, kam juz'an hafidhal an, sudah berapa juz kau hafal Quran? Ini anaknya orang Arab jawab, khamsa juz'in walillahil hamd.
sudah 5 juz Pak, alhamdulillah. Saya bilang, tayyib, ahsantum, bagus. Ini orang Arab yang saya kagum bukan hanya kecil-kecil hafal Quran. Yang saya kagum itu Pak Bupati, kecil-kecil bahasa Arabnya fasih-fasih. Bahasa Arabnya fasih-fasih. Lah orang Indonesia bahasa Arabnya pas-pasan. Pergi haji ditawari kudungan, keluar dari masjid itu ibu-ibu, bapak-bapak ditawari sorban. Kata mereka, haji hajjah khamsa riyal. Dia lihat tangan, 5. Dia mau tawar 2 riyal, dia bingung bahasa Arabnya. Maklum sanawiyah tidak tamat. Kata dia, wan, ingat sholat subuh rakaataini. Maksudnya riyalaini jadi rakaataini. Yang dagang jawab, la. Salasa rakaat fardalillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kalau mau 3 riyal, tapi dia bilang salasa rakaat fardalillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah, saudara-saudara, saya ingin sampaikan ini, bahwa kita ini bersyukur jadi orang Indonesia, bahwa negeri kita memang belum sempurna, tapi harus disyukuri Pak. Ya, kita harus bersedih. Baru tadi malam ada kejadian yang membuat kita sedih di Malang. Masya Allah, kerusuhan karena sepak bola. Alhamdulillah saya belum dengar ada kerusuhan karena orang yang datang hadir acara bersolawat. Belum pernah. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu alaihi. Karena kalau mereka hadir di sini, mereka hadir karena cinta. Betul? Orang hadir karena cinta. Kalau sudah bicara salawat itu cinta. Orang yang tidak suka salawat, orang yang tidak suka maulid, mereka mungkin bingung ini melihat para pecinta Rasul, pecinta salawat dengan gembira. Tapi itulah yang namanya cinta, saudara-saudara, tidak bisa dihakimi dan tidak bisa dihukumi. Orang kalau cinta, betul? Nah, makanya dulu ada seorang namanya Qais, cinta sekali pada seorang wanita namanya Laila. Saking cintanya Qais, tergila-gila pada Laila, Qais sampai dibilang majnun. Dibilang apa namanya? Majnun. Jadilah cerita Laila Majnun. Itu yang Majnun namanya Qais. Bagaimana cintanya Qais? Qais itu kalau dia lewat kampungnya Laila, rumahnya Laila dekat Keraton Sumenep. Qais asal sudah masuk gapura sana, tembok-tembok diciumi. Terakhir tembok rumahnya Laila dipeluk. Kata orang kampung sana, Qais gila. Gila itu bahasa Maduranya apa, saudara? Gila. Gida. Ya. Wah, gida gitu Qais katanya. Majnun, gudeng. Majnun. Nah, apa kata Qais? Jadilah ini sebuah syair. Ini nanti mungkin kalau dilakukan oleh majelis salawat apa namanya ini, atau fik syair ini indah. Amurru ala diyara Laila. Amurru ala diyara Laila. Uqabbilu dhal jidari wa dhal jidara. Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi, walakin hubbu man sakanat diyara. Amurru ala diyar, aku melewati perkampungan diyar Laila, kampung di mana Laila tinggal. Uqabbilu dzal jidari wa dzal jidara, aku ciumi tembok-tembok di kampung itu. Terakhir temboknya rumahnya Laila saya peluk. Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi, walakin hubbu man sakanat diyar. Wahai orang
yang mengatakan diriku gila. Gudeng, apa namanya? Gila. Oh, gila. Saya mohon maaf tidak bisa banyak bahasa Madura, paling tore. Tidak banyak saya bisa. Sama tojo ya. Wa ma hubbut tiyari syaghafna qalbi. Bukan karena aku gila, aku menciumi tembok-tembok rumah itu. Walakin hubbu man sakana diyara. Tapi aku menciumi tembok itu karena aku mencintai orang yang ada di dalam rumah itu, yakni Laila. Umatnya Nabi Muhammad kalau dia sudah cinta sama Nabi, maka jangan salahkan ekspresi kecintaannya, baca sholawat sampai tangannya begini, sampai kemudian dia menikmati sholawat. Karena hanya orang yang pernah jatuh cinta yang tahu rasanya cinta. Kalau dia tidak pernah tahu cinta, susah, betul? Ini yang namanya sholawat ini kalau bukan di NU tidak ada, saudara. Maka saya bilang, kalau katanya nanti orang yang paling dekat dengan saya, kata Nabi, aktsaruhum alayya sholatan, adalah orang yang paling banyak kepada saya baca sholawatnya. Dan orang yang paling banyak baca sholawatnya, dia yang paling banyak orang NU. Orang NU paling banyak Jawa Timur paling banyak Madura paling banyak Sumenep. Alhamdulillah. Maka sebagai pengurus besar Nahdlatul Ulama saya bangga. Jadi saya bisa menyaksikan langsung. Selama ini kan orang katanya baru tahu kalau NU itu di Madura mayoritas. Sekarang saya lihat langsung, betul-betul mayoritas Pak Bupati. Saking kuatnya NU di Madura, di Sumenep, katanya di terminal itu Pak, copetnya saja NU. Betul. Saking kuatnya NU itu. Saudara-saudara, jadi malam hari ini saya tidak akan bicara banyak, kecuali saya ingin mengajak kita semua cinta pada tiga ini. Pertama, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana sekarang ini kita sedang berada di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Yang kedua, saya akan mengajak semua yang hadir untuk terus mencintai negerinya, Indonesia Raya ini. Dan ketiga, saya ingin mengajak Anda semua yang hadir mencintai organisasi yang merupakan warisan ulama-ulama besar kita, khususnya Syekhana Khalil Bangkalan dan Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari yang tadi salawatnya, lagunya Anda bacakan. Organisasi ini adalah organisasi terbesar di dunia saat ini, yakni Nahdlatul Ulama. Tiga ini kita harus terus menanamkan kepada diri kita, anak-anak kita, cinta pada Nabi. Maka saya berterima kasih, kita semua patut berterima kasih. Alhamdulillah masih ada orang-orang seperti Kiai Haji Khairan dengan salawat at-taufiknya ini yang terus menanamkan rasa cinta pada para remaja-remaja. Tadi saya lihat banyak tulisannya, ya, semula aku sakit hati karena putus cinta. Tadi ada yang begitu tulisannya ya. Tapi begitu aku mengenal salawat, hatiku sekarang sudah beralih, cintaku menjadi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Ini harus terus dipupuk. Tidak usah didengarkan orang yang tidak suka, karena memang sulit kalau tidak suka itu, Pak. Saya sering mendapatkan banyak kritikan ketika saya bercerita ulama NU itu salah satu kelebihannya selain sanad keilmuan adalah ulama NU itu adalah orang-orang yang moderat. Apa ciri moderatnya NU? Secara umum ciri moderatnya NU 4, Pak Bupati.
Pertama, Nahdlatul Ulama secara umum mengajarkan kita untuk mencintai agama satu tarikan nafas dengan mencintai negara. NU tidak pernah membeda-bedakan cinta hanya agama saja, tidak cinta pada negara. Atau sebaliknya, NU tidak pernah mengajarkan kita hanya cinta pada negara, tidak cinta pada agama. Nasionalisme, rasa cinta pada negara, satu tarikan nafas dengan rasa cinta sama agama. Tadi makanya kalau kita lagu di NU itu pasti ya Yalal Waton tidak ketinggalan Pak Kapolres. Itu NU. Itu menunjukkan kalau orang NU tanggung jawab. Bahkan kalau NU itu tanggung jawab pada negaranya, kalau hormat bendera Agustusan itu yang paling meriah itu orang NU. Kenapa NU begitu cinta pada negaranya? Karena NU dan warganya tahu ini negara didirikan oleh ulama kita, oleh umat Islam yang mayoritas adalah Nahdlatul Ulama. Indonesia baru berdiri 1945, tapi Nahdlatul Ulama sudah berdiri 1926. Lebih dulu mana NU dengan Indonesia? NU atau Indonesia? Oleh karenanya NU lah pemilik Indonesia. Kalau ada bupati, kalau ada kapolres, kalau ada dandim, mereka perhatian pada Nahdlatul Ulama, memberikan bantuan seperti tadi, sudah sewajarnya. Betul apa betul? Ya, kenapa? Karena memang ini yang punya Indonesia sesungguhnya NU. Cuman NU itu orangnya ikhlas. Betul apa betul? Ikhlas gitu loh. Nah, makanya saudara-saudara itu NU. Kalau sekarang kita tahu di luar sana ada orang yang mulai Pak membeda-bedakan cinta agama sama cinta negara. Saya tidak tahu di Sumeneb, saya mau tanya, ada apa tidak orang yang kalau diajak lagu Indonesia Raya hormat bendera katanya haram? Saya mau tanya sama orang Sumeneb, paham semacam ini sudah masuk apa tidak di Sumeneb? Belum. Sudah masuk apa tidak? Belum. Saya mau tanya sampean semua, kira-kira kalau ada orang mengajak semacam itu, ikut apa tidak? Ya. Ikut apa tidak? Ya. Bagus, karena kita Nahdlatul Ulama tetap akan mencintai Nahdlatul Ulama, dan mencintai Indonesia sampai tarikan nafas terakhir kita. NKRI itu. Jadi mencintai agama sama dengan mencintai negara. Dalam satu syair saya katakan, fa in takun lil watani muhibba lidinika takun asyadda hubba. Fa in takun lil watani muhibba, kalau Anda mencintai negara Anda. Ini Indonesia rumah kita, saudara. Kita minum air Indonesia, kita menghirup udara Indonesia, betul? Lidinika takun asyadda hubba, maka Anda juga harus mencintai pada agama Anda. Jadi kalau ada orang bilang, saya ini kan yang penting Islam, saya itu di Indonesia hanya kebetulan lahir, begitu katanya. Ini dianggapnya katanya Indonesia ini kebetulan lahir. Ini bahaya ini. Ucapan ini sepertinya sederhana, tapi bahaya. Kalau Anda menganggap Anda kebetulan saja lahir di Indonesia, berarti orang semacam ini, kalau Indonesia rusuh, kalau Indonesia perang, kalau Indonesia ribut satu sama lain, mereka tidak peduli, karena dia pikir yang penting saya Islam. Saya mau tanya pada Anda semua, mau apa tidak Indonesia rusuh? Mau apa tidak Indonesia satu sama lain berperang? Nah, itulah kita. Jangan diikuti orang semacam itu. Saya sudah banyak melihat negeri-negeri di mana mereka satu sama lain berperang atas nama agama. Beda agama, satu Islam, satu Kristen perang. Sama-sama agamanya Islam, beda paham sedikit ribut. Itu di Syria saya tahu, di Yaman, bahkan di Mesir. Saya ke Sinai, ada orang sedang sholat Jumat, Pak Kapolres, sedang sholat Jumat di masjid, mendengarkan khutbah. Dari luar dilempar bom molotov, yang melemparnya pakai takbir, Allahu Akbar. Yang sedang sholat Jumat kaget dilempar bom molotov keluar.
Begitu keluar ditembaki sambil membaca takbir, dor 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 dor, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mati 200 orang. Yang menembak orang Islam, yang dibunuh sesama Muslim. Bayangkan, gara-gara beda pilihan presiden waktu itu. Untung di Sumeneb dulu 01, 02 tidak sampai bunuh-bunuh. Alhamdulillah. Tidak usah terlalu serius. Politik itu begitu. Orang dulu seakan-akan itu luar biasa agama. Yang satu pro Pak Prabowo, satu pro Pak Jokowi. Ternyata begitu Pak Jokowi menang, Prabowo jadi menteri. Sampai yang menganggap agama terlalu serius. Betul. Ini saudara, beda pilihan biasa. Bahkan orang yang beda ormas itu saudara. Saya mau tanya, orang Muhammadiyah, ini kita NU nih. Muhammadiyah kira-kira saudara apa bukan? Nah, ya masing-masing ada dakwahnya. Jangan kayak orang zaman dulu. Saya dengar cerita dari paman saya, Pak Kiai Ma'ruf Amin, paman saya, Pak Wapres, cerita pada saya. Tahun 70-an itu Zul, orang Madura ditanya sama Kiai, bagaimana perkembangan Islam di Madura? Alhamdulillah Kiai, Islam di Madura mayoritas tak ya. Berapa persen? 90% Pak Kiai. Pikir Kiai, kalau Islam 90% berarti yang 10% Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain-lain sebagainya. Kata Kiai, itu yang 10%, sisanya bagaimana? Yang 10% Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah dianggap non-muslim Pak, bukan? Itu dulu tahun 70. Tahun 70-an itu Masya Allah fanatiknya NU orang Madura, sampai-sampai anaknya mau kuliah ke Jogja dipesan, nah kamu boleh kuliah di Jogja, di Jawa sana, asal satu, jangan kau kuliah di kampus Muhammadiyah. Anaknya cari kampus, dapatnya kampus Ahmad Dahlan, bukan Muhammadiyah. Untungnya bapaknya nggak ngerti informasi. Begitu pulang, Pak, saya alhamdulillah sudah kuliah di kampus Ahmad Dahlan. Bagus, yang penting jangan kampus Muhammadiyah. Saudara-saudara, saya ingin katakan itu Muhammadiyah saudara kita, itu yang namanya Persis saudara kita. Kita tidak perlu memusuhi, tidak perlu, itu saudara kita, karena Indonesia ini besar. Bahkan orang yang berbeda agama, berbeda suku, etnis, saudara kita, kalau mereka sudah lahir di sini, maaf, kalau nanti ada orang Arab di sini, turun temurun sudah di sini. Para habaib itu bahkan guru-guru kita, jangan dimusuhi. Sampai bukan Indonesia, sampai Arab, itu juga orang Indonesia karena sudah tinggal di Indonesia, betul? Bahkan misalnya ada yang etnis lain, katakanlah etnis Cina, itu saudara kita, tidak perlu dimusuhi. Kita diikat, pertama, kalau kita sama-sama Muslim, ya kita diikat dengan ukhuwah Islamiyah. Bahkan kalau sama-sama NU, diikat dengan ukhuwah Nahdliyah, persaudaraan sesama NU. Nanti diikat lagi, ya kita ini diikat lagi dengan ukhuwah Wataniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Jangan mau kita diadu domba. Sudah cukup pelajaran banyak negara yang negaranya perang terus. Baru 2 bulan lalu saya dari Afghanistan, kurang lebih 1 minggu di Afghanistan. Di Afghanistan saya melihat Masya Allah sisa-sisa perang. Sedih. Di Afghanistan tidak bisa kita bersolawat dengan nikmat semacam ini. Di sana tegang suasananya. Saya dikawal pakai mobil yang anti peluru. Mobilnya Mercy tapi anti peluru. Di depan dikawal sama tank, belakang sama tank. Ya Allah, Afghanistan 40 tahun berperang. Saya mau tanya, sampai mau kita itu perang begitu? Mau apa tidak? Tidak. Kita harus bersyukur, alhamdulillah. Kata seorang ulama, laulal anbiya lamahtadaita walaulal ulama lamaqtadaita walaulal muluku lama amanta. Jika bukan karena Nabi Muhammad dan para nabi, kita tidak pernah bisa mendapat hidayah, tidak pernah mengenal Allah.
Maka kita malam ini harus bersyukur, fabidzalika falyafrahu, kan gitu tadi. Kita bersyukur karena Kanjeng Nabi Muhammad kita menjadi muslim, alhamdulillah. Kedua, walaulal ulama lamaktadaita, kalau bukan karena para ulama ini yang mengajarkan kita ngaji kitab. Saya mau tanya, yang aktif salawat ini masih ngaji kitab? Masih ya? Masih? Alhamdulillah, harus begitu. Saat selawatan ngaji kitab, ngaji tauhid, tauhidnya Imam Asy'ari, tauhidnya Imam Al-Maturidi, ngaji fikih, ngaji. Nah, itu ngaji fikih. Madzhabul arba'ah kalau yang sudah tingkatannya naik, kalau yang masih di bawah ngajilah fikih madzhab Syafi'i. Walaupun dari yang paling kecil kitab Safinah yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, kakek buyut kami dari Banten. Kami ini dari Banten, tadi Pak Bupati bilang, saya dari Banten, ujung paling barat. Datang di Pulau Jawa ke ujung paling timur. Tadi saya membaca sanak keluarga kami, karena Syekhana Khalil Bangkalan adalah murid utama kakek buyut saya di Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekhana Khalil Bangkalan 20 tahun ngaji sama Syekh Nawawi di Makkah. Semua sanad keilmuan Syekh Nawawi diberikan kepada Syekhana Khalil Bangkalan. Syekhana Khalil Bangkalan semua sanad keilmuannya diberikan kepada Syekh Mahfud Termas dan Ki Hasyim Asy'ari. Ki Hasyim Asy'ari pendiri NU, artinya kita semua orang NU berhutang sanad dari Ki Hasyim, dari Syekhana Khalil Bangkalan, dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Dari ujung barat saya ke ujung timur, menyambung tali hubungan silaturahim keilmuan. Moga-moga insya Allah NU tambah jaya, amin. Ini saudara-saudara, jadi kita harus jaga ini, mahal sekali, jangan mau kita diadu domba. Saya pernah bertemu seorang ulama dari Yaman, kira-kira 3 tahun lalu di Jakarta. Beliau ketika saya tanya, rupanya sudah mukim di Indonesia. Saya tanya, sudah berapa lama? Saya sudah sekian tahun. Kenapa? Atau ada kegiatan apa? Saya sedih mendengarnya. Beliau bilang, ya saya sudah setahun lebih di sini karena ngungsi, negara saya perang. Anda ini bersyukur Indonesia tadi, sebagaimana dikatakan laulal muluk lama amanta, kalau bukan karena para raja, para penguasa, pemerintah yang hadir ini, Forkominda, Pak Bupati, Pak Kapolres dan lain sebagainya, Anda tidak akan pernah merasakan aman. Saya mau tanya, Sumenep aman apa tidak? Aman. Bersyukur, bapak-bapak bisa bekerja, ibu-ibu bisa ke pasar, anaknya bisa sekolah. Ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus disyukuri, Pak. Nah, makanya kita boleh mengkritisi pemerintah. Pemerintah kalau tidak benar harus dikritisi, setuju. Kalau ada pemerintah korupsi didiamkan apa dikritik? Kritik. Walaupun itu kenal dekat, kalau pemerintah korupsi harus dikritik. Misalnya ada polisi tidak benar seperti kemarin Sambo. Siapa namanya? Sambo. Dikritik apa tidak? Dikontrol apa tidak? Dikontrol. Itu bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi itu oknum. Jangan pernah kemudian kita karena satu oknum membenci Polri secara keseluruhan, karena ada oknum misalnya TNI tidak benar, oknum di pemerintahan tidak benar, kita membenci pemerintahan. Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau sehari tidak ada pemerintah, kacau saudara-saudara. Perang itu kacau. Sekarang alhamdulillah. Yang kedua saya ingin katakan, ini diantara moderatnya NU, selain mengajarkan kita cinta pada bangsa dan negara, NU itu mengajarkan pada kita yang kedua, yang namanya toleran. Toleran itu artinya menghargai perbedaan. Perbedaan pendapat itu biasa. Makanya banyak orang senang sama NU, itu karena orang NU tidak kaku. Saya sering bertemu orang Kristen, orang Katolik, saya ceramah, lalu mereka bilang, waduh Pak, saya orang Katolik, saya pengagum Gus Dur, saya pengagum Nahdlatul Ulama. Kenapa?
untung ada NU, untung ada Nahdlatul Ulama, untung ada Gus Dur dan kiai-kiai NU. Mereka membuat kami tenang, walaupun kami minoritas etnis, mungkin dia orang Cina, minoritas agamanya mungkin dia orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, itu mereka merasa aman, tenang hidup di Indonesia, maka mereka berterima kasih. Saudara-saudara, siapa yang menjaga NKRI dan Indonesia? Saya masih yakin yang paling nomor satu adalah organisasi kita selain pemerintah, Nahdlatul Ulama. Karena pemerintah kalau sendiri tidak kuat, Pak. Ini banser kita ini, asal tahu, Anda pernah tahu berapa jumlah banser kita yang bersertifikat di NU? Se-Indonesia banser itu sekarang yang bersertifikat sudah berjumlah 10 juta. TNI tidak sampai 1 juta. Jadi katanya Gus Yakut guyon, ini banser kalau berantem itu sama TNI sama-sama nggak pakai senjata, kayaknya masih menang banser jumlahnya. Karena banser jumlahnya berapa? 10 juta, banyak. Nah, pemerintah harus terima kasih sama banser, Polri harus terima kasih sama banser, terima kasih pada Nahdlatul Ulama yang menjaga ini, bangsa ini yang beragam dengan sikap toleran. Nah, sekarang banyak orang yang tidak toleran. Kita maklum kenapa orang tidak toleran, kenapa mereka tidak menghargai perbedaan. Nah, saya beritahu, cirinya orang yang toleran itu karena bacaannya, ngajinya luas. Kata Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki, beliau katakan, ar-rajulu idza tasa'a ilmuhu wa fiqhuhu ittasa'a sadruhu wa qalla inkaruhu 'alan nas. Orang itu, saudara-saudara, kalau bacaannya luas, ilmunya luas, wawasannya luas, qalla inkaruhu 'alan nas, sedikit dia ingkar kepada sesama manusia. Tapi kalau bacaannya sedikit, mohon maaf, saudara kita orang Wahabi, orang Salafi, saya bilang saudara karena masih Islam, masih syahadat. Kalau dia tak suka sama kita, itu urusan dia. Tapi kenapa saya katakan mereka kaku? Maulid dibilang bid'ah, selawatan dibilang sesat, ya karena bacaannya sedikit. Kalau bacaannya luas, tidak akan menyalahkan. NU tidak. NU ini lihat selawatan yang modelnya macam-macam, lirir, nanti pakai lagu Sunda, nanti pakai lagu Madura. NU tidak kaku. Kenapa? Karena ulama NU tahu al-ibrah bil jauhar la bil madhar. Yang terpenting itu kalau sholawat isinya sholawat, lagunya lagu Madura, boleh apa tidak? Boleh. Lagunya lagu Sunda, boleh apa tidak? Boleh. Ini cuma lagu. Yang penting isinya sholawat. Saya berkesempatan banyak keliling. Ini belum seberapa. Saya ke Merauke. Dari Merauke meresmikan masjid dan madrasah NU di Bovendigul. Dari Merauke masih naik 6-7 jam di atas hutan. Peresmian masjid NU dan madrasah NU. Saya kaget, Pak Bupati. Ternyata di dalam pedalaman Merauke sana, Bovendigul, tempat Bung Hatta dibuang, itu Masya Allah peresmian masjid NU, madrasah NU yang hadir 3.000 orang. Itu orang semua itu. Ya, bukan orang hutan, karena seragamnya hijau. Ya, karena adanya di Papua, itu begitu selawatan lagunya lagu Papua, Apuse Kokondau. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salam alaik. Jadi saya tidak kaget. Saya ke Padang. Orang Padang itu kalau dia NU, maulid, salawatannya lagu Padang. Ayam belape. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kata saya, indah sekali.
Kanjeng Nabi itu dicintai umatnya sesuai dengan bahasanya. Saat saya diundang oleh Wakil Menteri Perhubungan Malaysia, namanya Datuk Abdul Aziz. Wakil itu bahasa Malaysianya timbalan, Menteri Perhubungan itu bahasa Malaysianya Menteri Pengangkutan. Jadi saya kaget juga diundang oleh timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Abdul Aziz. Begitu maulid di Johor Bahru, sholawatan, lagunya lagu Melayu, lagu Cindai. Lagunya Cindai, indah juga orang Melayu itu. Ya Rasulullah salamun ya Rafi Afadayaji. Ini orang Malaysia apa Sumatera? Siap. Masya Allah. Saat saya diundang ke Cina, teman saya namanya Dr. Abu Bakar. Dr. Abu Bakar dia asli Cina dari suku Hui. Saya ingin cerita Islam di Cina. Islam di Cina memang minoritas, jumlahnya sedikit, tapi Islam di Cina kuat. Masya Allah, di Cina itu ternyata yang punya pabrik sorban, yang punya pabrik udungan orang Cina Muslim. Di daerah Cina Tengah itu, di Lanzhou, di Ningxia, masjidnya indah sekali. Saya sholat Jumat di sana, Masya Allah, saat adzan saya kaget. Adzannya lagu Mandarin. Sebelah saya ada Kiai Haji Saifuddin Amsir Rais Syuriah pada masa itu PBNU. Beliau sampai menangis karena ada dengar ada lagu Mandarin. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kata saya, acong enak juga. Saya langsung mikir, ini orang Cina ini jangan-jangan kalau dia baca Maulid Nabi Asyraqal seperti orang Sumenep, pasti lagunya beda. Bukan Maulid dia ulami, tapi begitu Asyraqal lagunya lagu Wong Fai Ho. Ya Nabi salam alaikum, ya Rasul salam. Ini kalau orang NU melihat begini tidak kaku, toleran. Kata Kiai, boleh apa tidak Kiai orang selawatan lagu Sunda, lagu Jawa, lagu Madura, lagu Cina, lagu Arab, tidak masalah. Lamanya yang penting isinya sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslim. Isinya sholawat. Kalau lagu itu adalah kearifan lokal. Ini cuma di NU, Pak. Kalau bukan ulama NU susah. Makanya sampean bersyukur hidup sekali jadi orang NU itu cerdas. Kalau sampean ini hidup sekali jadi tidak ikut NU, kata Gus Yahya goblok. Bodoh itu. Wong NU itu enak, lentur, al-murunah wal luyunah. NU itu penuh dengan kelenturan. Oh, dan yang lain dikit-dikit haram, ngerokok haram. NU haram apa tidak? Tidak, enak. NU itu enak. Masya Allah, bebas. NU itu enak. Saudara-saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, NU itu moderatnya dalam rangka menjaga bangsa ini. NU itu selalu mengajarkan anti kekerasan, anti radikalisme. Nah, ini penting.
Kenapa Indonesia ini sampai sekarang masih utuh dan aman, masih bersatu bangsa ini? Karena masih ada yang menjaga. Siapa? Nahdlatul Ulama yang mengajarkan warga Indonesia untuk tidak pernah melakukan kekerasan, baik verbal maupun non-verbal, baik kata-kata maupun fisik. Kita kalau tidak suka cukup diingatkan, tidak perlu berantem. Betul apa betul? Ya, itu manusia, itu saudara kita semua. Saudara, kalau kita tarik ujungnya, itu sama-sama makhluk Allah. Orang kafir makhluk Allah apa bukan? Bukan. Makhluk Allah Tuhan. Bagaimana Kak Tuhan ini? Ya, orang katakan beda agama atau yang lain, makhluk Allah. Jadi kalau ditarik satu itu mereka manusia. Maka kalau kita ngaji itu ada syair yang indah. Di dalam syarah kitab hikamnya Imam Ibnu Ajibah ada syair bunyinya begini. Irham bunayya jami'an, irham bunayya jami'an khaira kullihim, wanzur ilaihim bi'ainil lutfi wasyafaqah, waqir kabirahum warham saghirahum, wara'i fi kulli khalqin haqqa man khalaqa. Irham bunayya jami'al khalqi kullahum. Wahai anakku, kata seorang ulama, kasihanilah semua makhluk. Semua makhluk Pak, termasuk binatang, apalagi manusia. Wanzur ilaihim, lihatlah mereka bi'ainil lutfi wasyafaqah, dengan tatapan penuh kasih sayang. Nabi itu melihat manusia kasihan. Kalau ada orang belum Islam, sampai harus kasihan. Ya Allah, saya alhamdulillah sudah Islam duluan. Alhamdulillah, dia belum Islam, moga-moga dapat hidayah. Kalau ada orang yang belum senang selawatan seperti sampean, jangan dimusuhi. Sampean cukup kasihan. Ya Allah, kasihan itu belum mendapatkan rasa cinta, senangnya selawatan, nikmatnya selawatan bersama at-taufiq. Betul? Kalau saya sudah merasakan dulu nikmatnya, semoga mereka yang belum nanti bisa merasakan nikmatnya sholawat. Kenapa? Wara'i fi kulli khalqin haqqa man khalaqah, karena pada hakikatnya semua adalah makhluk Allah. Nah, karena ajaran ini NU disenangi. NU itu sekarang punya kegiatan yang disebut merawat jagat dan membangun peradaban. Apa yang ditawarkan Nahdlatul Ulama? NU ingin mengajak bangsa ini termasuk dunia sama-sama merawat bumi dan isinya dengan membangun peradaban yang saling menghargai, harmonis satu sama lain, karena mereka adalah manusia. Kalau ada manusia, lihatlah dia makhluk Allah. Jangan lihat apa agamanya, apa partainya, apa ormasnya. Jangan seperti orang sebelah sana, ada orang naik motor jatuh, gedebuk di jalan, ditanya, maaf, Pak Tuhan Islam bukan? Kalau dia bilang bukan, ya sudah, kau tunggu temanmu ya nanti yang Kristen. Begitu Islam ditanya lagi, Islam sampean? Alhamdulillah Islam. NU apa bukan? Alhamdulillah NU. Serius. NU-nya PKB apa PDI? Bupati PDI. Beliau PKB. Begitu bilang PKB masih tanya lagi. Begitu bilang P3, P3-nya siapa? Soeharto Monoarfa apa Mariono? Masih tanya lagi. Mati duluan saudara. Mati apa tidak? Lihatlah manusia. Begitu Anda lihat manusia, langsung tahu. Nah, ini yang membuat NU disukai. Membangun peradaban. Bagaimana dunia hidup dengan aturan tatanan hidup, saling menghargai, harmonis, menghargai perbedaan. Nah, terakhir, cirinya NU, apalagi yang terakhir, NU yang pertama tadi apa tadi? Mengajarkan cinta tanah air dan cinta
agama. Kedua, NU mengajarkan apa? Toleransi. Ketiga, NU mengajarkan apa? Anti kekerasan. Nah, yang terakhir saya ingin membacakan syair buat orang Sumeneb. Ya. Apa itu? Syair ini tadi saya buat, nanti kita ikutin ya Rabbi bil Mustafa atas kegaguman saya kepada orang Sumeneb. Alhamdulillahi ma husnis sana'i ala, atau lagu yang biasa saja. Ya Rabbi bil Mustafa alhamdulillahi ma husnis sana'i ala Isdaini aman tatran biminnati ya Rabbi bil Mustafa balirna qasidana sabillana maradoya wasyidana thumma salatu ala al-mukhtari ma tarannam hadi yasuqul hima akthir ala madhihi ya Rabbi bil Mustafa balirna qasidana ghafir lana ma'adaya wasyidana karami ajibtu min Sumeneb ala karamatiha bihubbiha tahana akrim ala ahlihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasyidana. Saya ulangi sekali lagi yang Sumeneb. Ajibtu min Sumeneb ala karamatiha bihubbiha tahana akrim ala ahlihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasyidana. Ya Rabbi barik lana bi akramir rusuli wa mattariqu lana siwa mahabbatihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasyidal karami. Ajibtu min Sumeneb, saya kagum pada warga masyarakat Sumeneb ala karamatiha atas kemuliaan mereka bihubbiha tahana, begitu cinta warga Sumeneb kepada Nabi kami yang bernama Tahan Mustafa akrim ala ahlihi. Marilah sama-sama kita muliakan keluarga Nabi. Ya Rabbi barik lana, ya Allah berkailah kami semua yang hadir malam hari ini dalam acara Sumeneb bersalawat, pengajian kebangsaan. Ya Allah berkahi kami bi akramir rusuli, dengan keberadaan Nabi Muhammad Rasul paling mulia. Wa mattariqu lana, tidak ada jalan lain bagi kami untuk bisa bertemu dirimu ya Allah siwa mahabbatihi, kecuali mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya membayangkan di surga itu yang banyak ya orang yang model sampean itu. Kalau kiai bupati itu sedikit yang masuk surga. Lah benar, karena kiai jumlahnya sedikit. Bupati sedikit apa tidak? Sedikit. Banyakkan masyarakat apa bupati? Masyarakat. Nah, makanya yang banyak masuk surga ya masyarakat. Kalau bupati sedikit. Bukan karena bupati kita tidak masuk surga, bukan. Karena jumlah bupati sedikit. Begitu loh.
Kalau saya bilang katanya lebih banyak sampean daripada ulama, karena yang jadi ulama itu memang sedikit, lebih banyak masyarakat awam. Itu sama kaitan Nabi bilang di surga itu nenek-nenek tidak bisa masuk. Mohon maaf, tidak ada nenek-nenek masuk surga, betul? Kakek-kakek tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena surga itu tempat keindahan. Kalau di surga ada nenek-nenek merusak pemandangan. Nah, itu maksudnya begitu. Tapi insya Allah semua yang hadir di sini, baik yang nenek-nenek, baik ulamanya, jamaahnya, bupatinya, forkomindanya, karena cinta pada Nabi, insya Allah mereka akan masuk surganya Allah bersama para ulamanya, bersama para habaibnya. Kita doakan semoga Bapak Bupati dan Forkominda selalu diberi taufik dan hidayah oleh Allah, bisa bertugas dengan baik. Sumeneb diberkahi Allah. Kalau Sumenebnya berkah, rakyatnya insya Allah berkah. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.